Lah terus ini mungkin Nun Sewu, Mbak Baron juga atau Mbak Vicky katakanlah. Ini kan lagi-lagi kembali lagi ke perawatan perkutut tapi Nun Sewu dalam bahasa esoterisnya gitu kan. Ada ya orang yang Nun Sewu merawat perkutut di hari-hari tertentu. Ya ini Nun Sewu terlepas dari burung perkutut itu berkaturangan atau tidak, ada sisi lainnya atau tidak. Tapi dibandingkan yang bisa dikatakan tidak pada umumnya atau tidak pada kebanyakan orang katakanlah. Dia perkututnya nyong pokoknya harus menjemuah kliwon karo kembang 7 rupa warnanya. Terus harus nuwun sewu. Setelah itu ditaruh di suatu ruangan gitu dengan perkutut yang lain, terus nuwun sewu bahasanya dikasih wewangian katakanlah seperti itu. Atau bahkan katakanlah Allah wis pokokane ya nun sewu bahasane dablongan didusi ya segelem-geleme adus senemune banyu katakanlah. Ya ini kan lagi-lagi saya katakan ya itu misterinya. Nyatanya juga yang diperlakukan biasa-biasa saja, manggungnya orang kurang-kurang karo yang lain. Atau demikian juga sebaliknya. Lah ini nun sewu sepengalaman panjenengan memelihara perkutut. Apakah juga nun sewu ada cerita seperti itu? Nun sewu ini cerita pribadi atau cerita orang lain katakanlah yang bisa dibagi buat teman-teman di sini yang istilahnya mungkin belum pernah mendengar cerita ini. Mbok pilih ada monggo Mbah diceritakan Mbah. Kalau saya sih enggak sedalam itulah dalam merawat perkutut gitu. Biar saja yang saya sudah ceritakan sama panjenengan tadi bahwa ngerawat perkutut itu saya istilahkan sebagai ngerawat bayi. Gitu. Jadi kekurangannya apa kita juga nggak tahu karena dia nggak ngomong, nggak bisa ngomong, gitu. Cuma nangis, rewel apa gimana itu. Seperti itu. Dan saya pernah melakukan seperti itu. Pernah dikatakan di sini bahwa saya pernah itu karena saya ikut-ikutan mencoba gitu. Iya. Jere gitu kan. Jere gandu wong tua nggak bisa dusi karo istilahnya apa bekas pesusan beras ya. Nah, saya coba itu. Ya cuma sekali 2 kali lah kayak gitu. Untuk mandi malam kasih pewangian bunga apa pernah saya coba itu karena saya termasuk juga orang yang penasaran ya kan betul. Ada perubahan apa setelah itu gitu kan. Tapi ternyata saya pribadi mungkin saya yang kurang memahami atau seperti apa nggak tahu, saya istilahnya terjadikan itu hal wajar lah, biasa saja lah. Oh ternyata dibandingkan bunga seperti ini burunya seperti itu aja gitu kan. Dibandingkan pakai air apa cucian beras juga seperti itu saja gitu. Apa-apa itu harus step by step itu kan harus berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali itu dilakukan gitu. Juga saya nggak tahu karena saya sistemnya ngikut-ngikut aja itu kan, nasionalis lah istilahnya. Saya juga cuma suka perkutut, hobi perkutut gitu. Jadi untuk perawatannya yang jenengan katakan untuk yang spesial seperti itu saya pernah tapi cuma coba-coba dan itu sekarang saya nggak pernah lakukan. Bahkan untuk istilahnya memandikan burung perkutut itu pun apa istilahnya kehendak hati saya gitu. Kira-kira setretegi hati mawon lagi. Kira-kira kok burung istilahnya apa kelabakan, dirasa apa pengen adus apa kok baru itu saya ambil untuk mandikan. Itu aja om, simple gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak mikir pusing. Ini harus seperti ini, biar seperti ini itu nggak ada cerita seperti apa ke situ-situ gitu. Mungkin untuk penggemar perkutut yang lainnya mungkin ada juga seperti itu. Betul kan. Saya pernah juga dengar harus ada apa dimandikan dengan bunga 7 rupa bahkan sekaligus dengan menjamasi apa keris bareng gitu kan. Jadi peksi aji dan wesi aji gitu. Itu juga ada. Saya pernah dengar cerita dari teman saya gitu kan. Tapi itu saya cuma melakukan untuk coba-coba saja gitu. Hasilnya sama saja sampai sekarang gitu kan. Ya seperti yang panjenengan ketahui, saya orang seperti inilah, nggak terlalu neko-neko lah ya untuk pemeliharaan perkutut lah nggih. Istilahnya biasa saja, mengalir apa sajanya, pada umumnya saja. Seperti itu saja. Sing pada umumnya. Nggih, Mbak Vicky monggo Mbah, monggo. Kalau saya pribadi ya sama kayak Om Baron itu. Kalau untuk memandikan ya pakai air biasa. Mungkin kalau ya dari orang-orang tua atau dari
yang udah lebih senior itu ya, yang udah lebih lama melihara perkutut ya biasanya memandikannya pakai air cucian beras. Ya saya kadang sesekali pakai air cucian beras. Atau juga kalau nggak ada air bekas cucian beras saya pakai air biasa. Untuk memandikan waktu-waktu tertentu mungkin ya kalau saya pribadi malah sesempatnya juga kayak gitu. Kadang juga kalau habis untuk lomba itu burung kan mungkin di perlombaan itu udah panas terus udah capek, mungkin kan pakai dimandikan pakai air biasa biar stabil lagi untuk dari biar fresh lah ya. Fresh ya, lebih fresh dari segi birahi mungkin bisa lebih stabil lagi. Mungkin seperti itu kalau saya. Nggak ada waktu-waktu tertentu atau waktu khusus lah ya, atau apa anaknya apa adanya lah. Iya ya sedulur ya, ini tadi sedulur yang bisa dikatakan gitu bahwa ya tidak menutup kemungkinan juga gitu bahwa ini juga termasuk bagian daripada misteri perkutut itu sendiri. Tidak harus dirawat dengan perlakuan khusus yang mempergunakan juga cara-cara khusus dan juga ubo rampe yang khusus, toh juga ya nun sewu tetap bekerja dengan baik. Ketika memang dia nun sewu bisa jadi pralambang atau pertanda, ya tetap juga bisa memberikan pralambang atau pertanda. Demikian juga yang istilahnya sudah diniatkan nganggo banyu leri, nganggo banyu kembang dan lain sebagainya, ternyata pun ya orang anak perubahannya kayak gue baik. Ya ini tidak dikatakan orang migunani, bukan, mungkin bahasanya belum ketemu saat atau waktu yang tepat. Terus mungkin nun sewu bahasanya mungkin kayak gitu, ada bahasa lagunya atau tata caranya atau tuturnya atau bahasanya atau apa mungkin yang dikatakan ya kan? Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Tapi ya pada dasarnya semua itu karena memang bukan dari ceritanya saja yang misteri, tapi dari perkututnya sendiri itu adalah misteri. Tapi ya nun sewu, ini sepengetahuan saya sebetulnya terkait banyu leri atau banyu cucian beras itu kan bisa dikatakan itu sebagai penghilang apa namanya lapisan minyak yang ada di perkutut itu sendiri. Karena kadang-kadang nek didusi karo banyu biasa sing ora campurannya apa-apa ki kalis bahasanya seperti itu. Nah dengan banyu leri ini perkutut jadi bisa istilahnya airnya meresap. Tapi wong zaman siki wis akeh sampo yang nganggone sampo. Nek zaman biyen ya kena sampo isi larang gitu kan, anane be sampo tanco. Jenengan ngalami nopo mboten niku? Ada sampo namanya mereknya Tanco dan itu betul-betul bentuknya seperti rinso, Mbak. Itu saya mengalami, dimana dulu saya masih kecil itu saya mengalami samponya belum ada sampo cair seperti sekarang ini. Dan nun sewu itu pun sasetan, regane nek siki ya mungkin ya gampangane ya mungkin selawe, bukan larang zaman segitu. Jadi ya nun sewu ya gitu kok ketusi kutut ya ngomong bae sih gitu kan, mungkin bahasanya kayak gitu. Jadi ya kenapa ana cara liya sing banyune terus lebih sering dibuang, tidak dipergunakan, nah itu dipergunakan juga baik. Tapi ya nun sewu kalau dari sisi esoterisnya sendiri pun demikian juga dengan terkait banyu leri itu banyak gunanya. Nah seperti apa bagaimana ya monggo ditanyakan kepada orang yang paham gitu. Ngonek nyong cerita nang kene dadi ne judule diwalik ya ceritanya jadi berbeda, masa ya iya malah ya itu jadinya lucu gitu ya. Tapi saya meyakini itu ya sedulur-sedulur itu tadi terkait masalah babakan misterinya perkutut. Yang terakhir ini Mbak di obrolan kita segmen ngaji perkutut Mbak, kan banyak ya Mbak sekarang anak muda itu pada memelihara perkutut juga ya. Contoh nun sewu Mbak Vicky ini bisa dikatakan ya samalah di perkutut itu, walaupun masih muda ya pasti diceluke Mbah. Sebetulnya bukan karena istilah oke sinomis tua, tidak, yaitu memang paraban umum di dalam dunia perkutut gitu. Siapapun arep nom arep tua arep edon arep lanang ya nun sewu ngasih tekan bencong barang ya diundangnya Mbah katakanlah kalau ada ya. Ini nun sewu tanpa bermaksud mendiskreditkan ya, kabeh kena seperti itu, ada parabane masing-masing katakanlah. Kan banyak sekali Mbak anak-anak muda gitu ya. Ini nanti mungkin bisa diwakili setelah Mbak Baron oleh Mbak Vicky sendiri gitu. Dalam hal ini saya menyampaikan bahwa tidak ada salahnya sebetulnya. Nah cuman yang menjadi sedikit mungkin berbeda gitu ketika terus bercerita masalah burung perkutut yang berkaturanggan. Nah kalau sepengetahuan Mbak Baron sendiri serta Mbak Vicky sendiri di sini
wakil daripada nuwun sewu ya ini yang sudah agak berumur, berkeluarga dan istilahnya membina keluarga sampai punya kagungan putri katakanlah, dan nanti dari sisi Mbak Vicky yang istilahnya masih single, belum berkeluarga dan lain sebagainya katakanlah, mungkin bisa bercerita sedikit terkait pengalaman atau pengetahuannya terkait masalah burung perkutut berkaturanggan ini gitu kan. Jadi sing penting perkutut bae disit lah. Wong kowe janjane bae sinom nging perkutut bae janjane ora ulih, malah wis mikir sing katuranggan. Nah, sampai dengan nanti sepengetahuan panjenengan burung perkutut katuranggan itu sebetulnya ada berapa macam sih? Dalam artian bukan istilah sesuai namanya gitu, tapi sesuai cirinya katakanlah. Nah, sepengetahuan Mbak Baron dan Mbak Vicky seperti apa lah ini nanti menurut saya diwakili daripada yang sudah sepuh, dalam artinya sepuh saya katakan karena sudah berkeluarga, dan dari sisi anak muda nih kebetulan di sini sudah diwakili oleh Mbak Vicky. Monggo. Ya kalau saya pribadi sih, kalau untuk burung perkutut yang berkaturangkan sendiri, saya istilahnya tahu dari sekedar hanya cerita dari orang-orang yang istilahnya suka berkutut, nah penggemar perkutut, dan juga dari istilah Mbak Google lah kalau orang katakan sekarang, cuma baca-baca saja gitu loh. Jadi yang saya ketahui itu juga tidak terlalu banyak. Pada umumnya untuk si empunya misalkan untuk merawat burung perkutut itu sendiri masih muda gitu kan. Menurut cerita gitu kan, perkutut tidak baik kalau dipelihara sebelum istilahnya mapan berkeluarga dan sebagainya gitu. Betul. Dan di sini saya punya anggapan kalau bahwa burung perkutut itu yang saya alami sendiri, bahwa untuk merawat burung perkutut itu nggak tahu kenapa harus banyak gitu loh, nggak cuma satu gitu loh. Itu pasti ada misterinya di situ. Mungkin dari perkutut itu sendiri mempunyai perilaku sing patut gitu kan. Betul, itu di situ ada istilahnya untuk sebagai pembelajaran dalam arti kata kita belajar dari perilakunya perkutut itu sendiri gitu, bahwa dari ada jeri mati yang katurangan buntel mayit dan kelapa bibit, banyu mili dan sebagainya. Nah itu di situ saya punya anggapan kalau burung itu yang dikatakan orang-orang juga sebagai burung pemilih gitu kan. Jadi tidak harus bahwa burung perkutut ini katurangan seperti ini tidak boleh dirawat, itu mungkin juga ada benarnya, ada salahnya. Jadi kalau mungkin kayak saya sendiri orangnya sering coba-coba ya, ceritakan tadi selalunya ingin mencoba, jadi tidak ada hasilnya pun yang penting saya sudah mencoba gitu kan. Pernah kalau ada yang suka nih istilahnya menawarkan burung banyu mili gitu kan, itu saya beli gitu loh. Tapi ternyata setelah di rumah itu katurangan itu nggak ada gitu loh, hilang gitu kan. Jadi kan saya beranggapan bahwa itu burung karena memilih gitu loh. Jadi kemungkinan jadi saya beranggapan mungkin burung itu tidak cocok dengan saya gitu kan. Jadi apa mungkin burungnya ke bawah terus katurangannya enggak gitu kan. Saya juga belum memahami seperti itu Om. Jadi untuk kayak yang muda-muda sendiri juga, untuk perawatan perkutut yang terlalu banyak karena masih istilahnya nunut lah, yang boleh dikatakan itu nunut, istilahnya urip karo wong tua malah repoti. Mungkin seperti itu anggapan saya. Tidak diperbolehkannya memelihara perkutut di saat masih muda gitu kan. Karena saya juga melihat ini dari Om Vicky sendiri yang masih muda, burungnya banyak gitu kan, malah jadi ngerepotin yang di rumah gitu loh. Manusia akeh banget burungnya beda-beda. Mungkin seperti itu Om anggapan saya gitu. Untuk yang lain-lain sih saya kurang tahu. Anggapan saya bahwa yang muda itu tidak diperbolehkan, tidak baik untuk memelihara perkutut. Kemungkinan dari saya sendiri seperti itu Om. Yang lain sih terserah monggo ya, kalau untuk mungkin saya salah atau salah ngomong gitu, seperti itu.
Ya nun sewu, kalau menurut saya tidak ada yang salah juga Mas. Ini kan masing-masing punya pemandangan serta wawasan yang berbeda-beda. Jadi ketika menurut saya ini seperti ini, kalau kamu seperti itu salah. Tidak. Ini babagan umum di mana tidak ada patokannya, kecuali nun sewu bilang bahwa ciri-cirine perkutut berkaturanggan banyu mili itu seperti apa ya. Ketika terus jenengan mengatakan sing anak dekoke nang geger, terus itu diomong banyu mili, ya salah, dudu nang geger ning nang dada. Nah itu banyu mili. Nah, tapi ketika terus mengatakan bahwa ya kalau menurut saya seperti yang tadi dijelaskan Mbah Baron ya nun sewu tidak juga. Ini kan miturute panjenengan sendiri. Makanya tajuk ini kenapa dinamakan ngaji perkutut, di mana pendapat-pendapat dari banyak orang, katakanlah siapa tahu nun sewu, iya aku cerita penjelasan daripada Mbah Baron menceritakan hal ini matuk sarujuk dengan apa yang saya alami, berarti mungkin ini yang dari Mbah Baron yang pas buat saya. Nanti ketika Mbah Vicky menyampaikan katakanlah seperti ini, aduh kayaknya aku kurang pas loh, ya berarti rujukan saya sudahlah yang diceritakan Mbah Baron, kan berarti benar Mbah, jenengan tidak salah menurut saya juga ini loh Mbah. Itulah monggo sekarang Mbah Vicky ini sebagai wakil daripada anak muda, akhirnya Mbah ini Mbah setelah beberapa session ya, walaupun kemarin nun sewu saya sudah sempat cerita juga dengan nun sewu Mas Fajar atau Mbah Fajar dari Gendong Mas, tapi kan pada akhirnya nun sewu ternyata Mbah Fajar sudah umah-umah atau sudah semah gitu loh, sudah punya putri juga gitu kan, berarti kan ya menurut saya ya ini waktunya yang tepat ini ada perwakilan nih dari sedulur Banyumas, Mbah Vicky, wakil dari anak muda sing si bujang geli, ya maksudnya bujang temenan urung nikah, sing bujang lainnya sih yang bu ya Mbak. Itu loh rahasianya dewek lah ya, mau tahu aja. Monggo Mbah Vicky diceritakan Mbah, gimana Mbah miturut panjenengan? Kalau menurut saya, kalau saya pribadi itu memelihara perkutut itu karena ketertarikan awal mulai itu ketertarikan saya perkutut itu dari segi bunyinya. Yang pertama itu bunyinya, yang kedua kok dilihat dari paguyubannya itu, guyubnya itu wah, luar biasa, terutama di Banyumas ini. Jadinya saya itu sedikit tertarik waktu itu. Saya dulu, kalau saya dulu pribadi itu memeliharanya itu kicau. Ocean intinya lagi ya. Ocean itu dari dulu. Tapi kok lihat yang memelihara perkutut kok suaranya enak, santai gitu loh. Terus cara perawatannya juga simple, ringan gitu, nggak terlalu neko-neko. Jadinya mungkin dari awal mulai itu saya tertarik memelihara perkutut. Kalau dari cerita-cerita terdahulu ya saya juga pernah dengar kalau masih anak muda, belum umah-umah ya, belum nikah jarang, itu belum boleh memelihara perkutut. Tapi setelah saya belajar ke sana ke sini sama orang yang udah lebih tua, lebih senior, yang udah pernah berpengalaman memelihara perkutut, ya boleh-boleh saja, asalkan perkutut niku kan sama lah makhluk hidup, ya diperlakukan ya selayaknya makhluk hidup, dikasih makan, dirawat gitu. Mungkin kalau anggapan saya untuk kalau anak muda dari cerita terdahulu itu belum boleh memelihara perkutut itu karena mungkin kalau anak muda kan dari segi emosionalnya kadang masih belum bisa terkontrol, masih kadang belum stabil, mau memelihara apapun itu, hewan apapun, kalau masih muda kan masih suka ngelayap, masih suka dolan-dolan. Jadi kan takutnya nanti hewan peliharaannya itu nggak keurus, nggak kerawat gitu, nanti malah jadi mati, nggak dikasih makan dan lain-lain, mungkin karena kayak gitu. Kalau anggapan saya sih ya seperti biasa aja lah, saya suka perkutut, saya memelihara, ya tak anggapnya aku senang perkutut, ya wis lah, senengnya nang perkutut saiki ya dolanane perkutut. Terus juga ada paguyubannya, ada wadahnya, ada payungnya. Terus di situ dari sisi kekeluargaan juga paguyubannya juga luar biasa. Mungkin saya bisa belajar untuk berorganisasi, kumpul, ketemu sama sedulur-sedulur yang lebih tua, banyak berbagi ilmu, dapat ilmu. Dari situlah ketertarikan saya memelihara perkutut. Seperti Om Baron, Mbak Baron kan yang tadinya saya nggak kenal, jadi kenal karena kedekatan saya lewat jalur
sesama hobi pecinta perkutut sama sedulur-sedulur yang lain gitu. Mungkin ya seperti itu kalau dari saya. Lalu terkait Nun Sewu untuk masalah anak muda juga istilahnya memelihara burung perkutut berkaturanggan, sepengalaman panjenengan ini mewakili suara anak muda juga. Uli apa ora janjane Mbah? Boleh apa tidak itu sebetulnya? Terus carane ya ora lah, sing penting manuknya miturutku perkututku sing penting manggung katakanlah, atau memang ya nggak boleh memang katakanlah seperti itu. Karena Nun Sewu kita tilik dari beberapa pengalaman atau cerita-cerita juga banyak anak muda, jadi wah anu Pak, aku lagi ngulet perkutut umpamanya Garuda Grida gitu, saya lagi mencari perkutut, bahkan sampai ada yang ngeri-ngeri, oh itu buntel mayit katakanlah, oh ini apa namanya Brahma Labu Geni umpamanya, terus ini katakanlah sampai yang Nun Sewu baik-baik katakanlah Kantong Semar, terus ada yang juga mengatakan apa Keruk Bumi dan lain sebagainya. Itulah kalau menurut panjenengan sendiri Mbak Vicky, ya ini sebagai lagi-lagi saya katakan perwakilan anak muda katakanlah, sebetulnya gimana sih, apakah ya bebas-bebas saja sebetulnya memelihara burung perkutut berkaturanggan juga, atau memang ya wis mendingan ora usah mikir ngono-ngono lah, sing penting anggungane katakanlah munine kacore. Monggo Mbak, gimana Mbak? Kalau saya untuk perkutut yang berkaturanggan itu, kalau saya pribadi itu masih awam dari segi ilmunya, ciri matinya, ciri fisiknya itu saya masih sedikit-sedikit belajar lah sama yang lain, sama yang udah lebih berpengalaman gitu. Kalau saya pribadi, kalau untuk saat ini nyari burung, memelihara burung perkutut lebih ke untuk yang bunyinya, manggungnya, kacornya, untuk dinikmati suaranya. Kalau untuk yang katuranggan mungkin ya sedikit-sedikit ya mulai belajar lah. Kalau untuk mungkin kalau pendapat saya untuk anak muda yang mau memelihara perkutut yang berkaturanggan, mungkin ya dipilih-pilih untuk katuranggannya, mungkin yang bagus-bagus. Kalau seperti katuranggan yang seperti Labu Geni atau Buntel Mayit dan lain-lain yang ngeri-ngeri lah ceritanya itu kadang ada yoninya gimana itu kan ya saya juga kurang paham, masih awam itu kan ya dihindari dulu lah, mungkin lebih fokus ke anggungannya dulu seperti itu daripada terdelusi, tergawa-gawa, carane wong kegawak elu gitu kan, janjane ora apa-apa dadine malah dadine apa-apa. Ya wong kena semua itu terjadi karena sebetulnya pemikiran dan lisan kita kadang-kadang itu kawit mau nasi ngentut nanyong nang buri boy lu aja setan dan orang apa-apa, tapi terus setannya kerungu tak wedeni sisa, nah kabus kowe gitu kan bahasane gitu kan. Menarik sekali sedulur-sedulur ini obrolan kita malam hari ini ya, walaupun Nun Sewu diawali dari cerita ya Nun Sewu dalam tanda kutip kebingungan ya, cerita misteri, cerita apa gitu, cerita pakan nyong perkutut belum pernah berhasil gitu, tapi ternyata ini justru malah Nun Sewu bisa dikatakan adalah apa anti klimak dari cerita-cerita dari sedulur-sedulur perkutut yang lain yang dalam artian bisa menceritakan babakan Nun Sewu dalam tanda kutip misterinya, cara perawatan perkutut yang begitu runut dan lain sebagainya. Tapi ini bisa dikatakan nah ini istilahnya kebalikannya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini juga sangat menarik ternyata sedulur-sedulur. Nggih matur nuwun sekali lagi untuk Mbah Baron, Mbah Vicky yang sudah kerso malam hari ini. Saya repoti nih untuk istilahnya bercerita, berbagi pengalaman serta berbagi apa namanya ya pengetahuan terkait masalah bagaimana pemeliharaan perkutut, bagaimana terkait pengalaman memelihara burung perkutut, merawat burung perkutut, sampai dengan ya bercerita terkait misteri-misterinya perkutut. Kan orang kadang-kadang mungkin sering lupa ketika bercerita masalah misteri perkutut hanya hal-hal yang istilahnya gaib atau tidak, tapi hanya wong nang ana manggung nang ngene dadi ora manggung gue misteri, nang omah ora manggung di kandang manggung bahkan bisa sampai juara lah gue juga misteri, tapi mungkin itu sedikit dilupakan. Nah ini makanya saya katakan ini adalah anti klimak daripada cerita misteri perkutut dari sedulur-sedulur yang lain. Sekali lagi itu sedulur-sedulur, kalau memang apa yang diceritakan oleh beliau berdua ini adalah sesuatu yang berguna, sesuatu yang positif dan bisa dijadikan pelajaran, jadikanlah ini sebagai tuntunan. Tapi kalau betul-betul ini hanya sebagai cerita yang istilahnya biasa-biasa saja menurut panjenengan dan
tidak banyak manfaatnya, ya jadikanlah ini hanya sebagai tontonan. Tidak ada maksud apapun juga dalam hal ini menggurui, lebih pintar atau apapun itu, hanya sedikit berbagi cerita tentang pengalaman, tentang hal-hal yang sudah pernah dialami oleh beliau berdua. Sekali lagi matur nuwun untuk Mbah Baron dan Mbak Vicky, dan juga untuk sedulur-sedulur pecinta channel Perkutut Peksi Klangenan. Support terus dan dukung terus channel Perkutut Peksi Klangenan supaya lebih maju. Saya juga lebih semangat dalam membuat konten-konten yang lebih menarik lainnya dengan cara like, komen, serta subscribe. Itu saja sedulur-sedulur, matur nuwun. Salam kung mania, salam sedulur sing nyemedulur, merga peksi dadi nyawiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Vicky, Mbak Baron.